Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam anak-anakku semua. Dalam kesempatan kali ini kita akan coba bahas dua soal yang ada di video pembelajaran Rabu pekan kemarin. Kurang lebih ada data seperti ini. Ini ada seng, tembaga, nikel, dan perak. Seng 2+ menjadi seng dalam bentuk padatan. Ini adalah reaksi reduksi. Besar potensial sel standarnya negatif 0,76. Soalnya seperti ini, kita coba bahas satu persatu. Nomor 1, logam mana yang bertindak sebagai anode dan katode? Kita lihat di sini nomor 1. Masih ingat ya, untuk katode itu reaksinya reaksi reduksi. Sedangkan untuk di anode reaksinya oksidasi. Oke. Biar tidak lupa, kalian bisa menyingkatnya seperti ini. KRAO. Mana yang reduksi? Lihat saja di sini muatannya. 2+, ini 2+, ini 0, ini 0. Cu. Oke. Dari biloxnya berarti +2 menjadi 0, artinya dia mengalami reaksi reduksi. Sudah ketebak ya. Di sini di katode itu logam Cu. Sedangkan di anode tentu saja dia logam Zn. Bagaimana reaksi reduksi oksidasinya? Nah, di sini kita sudah ketemu Cu-nya mengalami reaksi reduksi, berarti di sini Cu2+ ditambah 2 elektron menjadi Cu dalam bentuk padatan. Sedangkan di anode oksidasi, kebalikannya ya, Zn dalam bentuk padatan menjadi Zn2+ ditambah 2 elektron. Oke, selesai. Tinggal kita gabungkan. Di katode dia ada 2 elektron di ruas kiri, sedangkan di anode itu ada sama 2 elektron di ruas kanan, sehingga bisa dihilangkan. Oke, sehingga hasil akhirnya Cu2+ tambah Zn menjadi Cu dalam bentuk padatan dan Zn2+. Yang B, menghitung potensial sel. Oke, masih ingat ya? Berarti di sini potensial sel reduksi dikurangi potensial sel yang ada di anode atau oksidasi. Kita lihat reduksinya itu Cu memiliki nilai +0,34, sedangkan oksidasinya Zn negatif 0,76. Oke, ini menjadi positif ya, sehingga hasil akhirnya positif 1,10 volt. Apa artinya? Artinya ketika potensial selnya itu bernilai positif, reaksinya adalah spontan. Oke, kita lihat nomor 2. Soalnya seperti ini. Yang A, logam apakah yang ada di katode dan anode? Masih ingat, untuk katode nanti terjadi reaksi reduksi, sedangkan di anode nanti reaksinya adalah oksidasi, sehingga kita lihat saja di sini Ag plus menjadi Ag itu reaksinya reduksi ya, karena biloxnya dari +1 menjadi 0, sedangkan Ni dari 0 menjadi +2 naik, itu oksidasi. Di katode itu akan ditempati oleh perak, sedangkan di anode itu nanti ada logam Ni. Kita hitung sekarang. Oke, sebelum
kita hitung potensial selnya, kita lihat reaksi redoksnya. Di katode itu ada Ag plus menjadi Ag, kali muatannya 1 plus, kita tambahkan elektronnya 1. Oke. Di anode Ni menjadi Ni 2 plus, sehingga kita tambahkan 2 elektron. Oke. Nah, karena di katode 1 elektron, di anode 2 elektron, kita kali silang agar elektronnya bisa sama. Yang katode kali 2, sehingga di sini 2, ini 2, ini 2. Oke, elektron, 2 elektron bisa kita hilangkan. Reaksi selnya 2 Ag plus ditambah Ni menjadi Ag plus Ni 2 plus. Oke, di sini ada 2. Selesai. Tinggal kita hitung potensial selnya. Itu potensial reduksi dikurangi potensial oksidasi. Reduksinya kita lihat di sini Ag ya. Sedangkan di oksidasinya, yang mengalami oksidasi itu Ni. Untuk Ag nilai potensialnya plus, untuk Ag nilai potensial selnya plus 0,80 dikurangi potensial nikel itu negatif 0,28 volt. Kalian bisa lihat di tabel ya, kalau ingin mengetahui nilainya, sehingga kita dapatkan hasil 1,08 volt. Bagaimana dengan reaksinya? Karena dia E0 selnya lebih dari 0, maka reaksinya dia spontan. Demikian, terima kasih. Sekarang kita lihat latihan di modul halaman 15. Nah, di sana disajikan data beberapa potensial sel. Ada tembaga, timah, nikel, dan kadmium. Pertanyaannya, apa sih arti dari potensial sel tersebut? Nah, artinya gini. Artinya semakin positif nilai potensial tersebut, maka dia semakin mudah direduksi. Oke, atau dia memiliki oksidator yang kuat. Nah, seperti ini. Nah, tentu saja kebalikannya, semakin memiliki nilai yang negatif, dia akan semakin mudah untuk dioksidasi atau memiliki nilai reduktor yang kuat. Baik, nah seperti ini. Sehingga untuk pertanyaan yang nomor A itu nanti urutannya semakin negatif ya, jadi reduktor semakin kuat ya. Dari kadmium tentu saja nilainya negatif 0,4, kemudian nikel, timah, dan yang terakhir tembaga. Ini nilainya semakin dari yang tinggi ke yang rendah. Baik, untuk poin B itu nanti ada timah dan nikel. Kita lihat saja nilainya. Timah di sana negatif 0,14, sedangkan nikel negatif 0,25. Di katode kita lihat nilai potensialnya yang lebih besar ya. Sedangkan di anode tentu saja nilai potensialnya yang lebih kecil. Negatif 0,14 dan negatif 0,25 itu lebih besar negatif 0,14, sehingga di katode nanti ada Sn, sedangkan di anode itu nanti ada nikel. Bagaimana reaksinya? Reaksinya seperti yang sudah
di katode ya, itu Sn mengalami reaksi reduksi. Sn 2 plus sedangkan di anode mengalami oksidasi. Hati-hati di tabel itu sekali lagi itu merupakan nilai reaksi reduksinya, sehingga kalau di anode mengalami oksidasi itu tinggal dibalik saja, nanti akan muncul seperti ini, Ni menjadi Ni 2 plus dan 2 elektron. Nilai potensial selnya untuk Sn negatif 0,14 dan sedangkan Ni karena mengalami oksidasi sehingga nilai potensialnya akan berubah menjadi positif 0,25. Oke. 2 elektron sehingga reaksi selnya Sn 2 plus tambah Ni menjadi Sn tambah Ni 2 plus potensial selnya tinggal ditambah ya. Oke, positif 0,11 volt. Untuk menghitung potensial sel bisa juga dengan menghitung dari rumus yang potensial sel ya. Potensial sel reduksi dikurangi potensial sel oksidasi. Reduksinya itu Sn negatif 0,14 dikurangi negatif 0,25. Di sini hasilnya sama saja, yaitu 0,11 volt. Yang terakhir diminta menunjukkan reaksinya spontan atau tidak ya. Yang pertama di sini ada tambah Sn 2 plus menjadi Cu2 plus dan Sn. Tinggal dilihat saja reaksi reduksinya mana, oksidasinya mana. Ini udah sangat jelas ya. Cu mengalami oksidasi, Sn mengalami reduksi. Dari 0 ke plus 2, dari plus 2 ke 0. Langsung saja hitung potensial selnya, apakah dia memiliki nilai positif atau negatif. Ini reduksi dikurangi potensial sel oksidasi. Tadi reduksinya Sn. Sn itu nilainya negatif 0,14. Oke, dikurangi sehingga kita dapatkan potensial selnya negatif 0,48 volt. Negatif sehingga dia reaksinya tidak spontan. Nah, cara yang sama untuk nomor 2, 3, dan 4. Silahkan dicoba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.